Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiran Prastia dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Di sini saya ingin mereview modul keempat, yaitu dengan judul komunikasi. Baik, mari kita lanjut ke slide pertama, yaitu pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Lalu, manfaat komunikasi efektif. Manfaat komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah, tempat kerja, dan dalam situasi sosial dengan memperdalam ikatan kita dengan orang lain. Komunikasi efektif juga memperkuat kerja tim, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Beberapa manfaat komunikasi efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Komunikasi efektif yang terus didukung pelaksanaannya di tempat kerja dapat membantu dalam membangun loyalitas dan kepercayaan yang pada akhirnya berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih besar. Survei juga menunjukkan bahwa organisasi mendorong komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan dapat menekan siklus pergantian karyawan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Ketika pekerja dalam suatu organisasi mampu menerapkan komunikasi efektif, maka potensi konflik akan berkurang. Komunikasi efektif di tempat kerja juga dapat membantu memperjelas informasi. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja. Lalu yang ketiga, yaitu kemajuan profesional. Komunikasi efektif mendorong agar konflik yang terjadi selama proses komunikasi diselesaikan secara terbuka dan sesegera mungkin. Upaya positif ini mengarahkan pada pertumbuhan individu untuk menjadi pribadi yang profesional. Lalu yang akan kita bahas itu prinsip-prinsip komunikasi efektif. Prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan dan motivasi. Prinsip ini menuntut komunikator dan penerima harus siap dan tetap termotivasi selama proses komunikasi berlangsung sehingga komunikasi efektif bisa terlaksana. Lalu yang kedua itu prinsip memiliki keterampilan komunikasi yang kompeten. Prinsip ini menekankan bahwa baik komunikator dan penerima harus cukup kompeten dan efisien dalam hal berkomunikasi, baik memberi maupun menerima informasi atau pesan yang diinginkan. Memiliki keterampilan komunikasi yang diperlukan sangat penting sehingga proses komunikasi dalam hal transmisi dan penerimaan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara efektif. Lalu, prinsip berbagi dan interaksi. Pada prinsipnya, komunikasi tidak hanya sekadar memberi dan menerima informasi. Komunikasi adalah proses dua arah sehingga keberhasilan komunikasi efektif terletak pada kemungkinan sebanyak mungkin pertukaran ini dan menjaga interaksi timbal balik antara pemberi dan penerima informasi. Lalu yang keempat yaitu prinsip kesesuaian isi komunikasi. Komunikasi efektif sangat dipengaruhi oleh isi pesan. Isi dari apa yang akan dikomunikasikan harus mudah dipahami dan sesuai dengan pihak komunikator maupun penerima. Faktor-faktor penghambat komunikasi efektif, yaitu ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam komunikasi efektif. Permasalahan utama dalam komunikasi efektif terletak pada kemampuan komunikator maupun komunikan saat menyampaikan dan menyerap pesan. Faktor-faktor penghambatnya yaitu penggunaan kata frasa atau abstrak. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kurangnya komunikasi efektif adalah penggunaan kata-kata abstrak. Abstraksi dalam ekspresi menciptakan kebingungan dan ambiguitas dalam percakapan. Yang kedua itu kurangnya penggunaan kata-kata spesifik. Faktor ini juga merupakan hambatan penting dalam komunikasi secara efektif dan mengarah pada kebingungan dalam berbicara.
Lalu yang ketiga itu kurangnya menggunakan nada yang tepat saat menyampaikan pesan. Satu kata dapat diucapkan dalam berbagai nada yang menimbulkan arti beragam. Nada yang tidak sesuai dengan konteks percakapan yang kita maksud dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menjadikan komunikasi tidak efektif. Lalu yang ketiga itu menggunakan kosakata yang berulang saat berbicara. Faktor ini merupakan masalah umum sebagian besar pembicara yang bisa mengganggu komunikasi efektif. Pada kasus ini, komunikator tidak menggunakan semua kata dari bank kosakata mereka sendiri dalam berkomunikasi sehingga menyebabkan kualitas informasi yang dihasilkan buruk. Lalu yang terakhir itu pelafalan yang lemah juga merupakan faktor besar yang mempengaruhi cara berbicara. Pengaruh aksen lokal, gaya bicara daerah, dan kekakuan lidah dapat menjadi beberapa faktor yang menghambat komunikasi efektif. Lalu bagaimana sih cara mengatasi hambatan komunikasi efektif? Yaitu dengan cara satu, komunikator perlu menghindari informasi yang berlebihan. Seorang pengirim pesan harus dapat memperkirakan pesan yang disampaikan dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat ditafsirkan atau dibaca dengan mudah oleh penerima agar tercipta komunikasi yang efektif. Komunikator harus mengulang pesan yang disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman. Mengulang pesan penting dalam proses komunikasi efektif untuk memastikan bahwa informasi yang sampai kepada penerima dipahami dengan tepat. Jika dalam proses komunikasi mengalami masalah atau hambatan, hal tersebut juga harus didiskusikan dengan segera karena penundaan penyelesaian akan menghabiskan biaya lebih banyak. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara komunikator wajib memilih dengan tepat media komunikasi yang digunakan untuk mengirim informasi. Menyesuaikan media komunikasi dengan pesan yang akan disampaikan dengan tepat akan mewujudkan komunikasi efektif. Misalnya, komunikator harus memiliki apakah penyampaian revisi desain dalam sebuah proyek lebih baik disampaikan lewat email atau telepon. Pilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan sifat dari pesan yang akan ditransmisikan. Lalu yang keempat yaitu komunikasi dianggap lengkap ketika umpan balik diberikan pada pesan. Komunikator harus mendorong komunikan untuk memberikan umpan balik segera sebagai cara untuk mengonfirmasikan apakah komunikasi efektif sudah tercapai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.